Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari Engkau, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat sore. Persiapan menjelang tahun baru bagaimana? Sudah siap semua? Siap. Tentu kesiapan Natal dan juga persiapan tahun baru menjadi suatu persiapan yang kita siapkan bukan hanya fisik, tetapi juga batin kita. Maka hari ini kita mendengarkan satu bacaan yang menarik, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya membaca artikel
biasanya di penghujung tahun itu peningkatan belanja, sekarang bukan belanja di pasar, belanja online itu meningkat 80%. Nah, semuanya itu orang-orang di kota-kota seperti Jabodetabek, ya Bekasi juga termasuk 80% itu. Dan saya yakin orang-orang itu juga ikut misa di sini ya. Bapak Ibu siapa yang belanja online angkat tangan? Pernah? Ya malu-malu ya begini-gini ya. Saya juga pernah kok belanja online ya. Bapak Ibu kalau belanja online pesannya apa biasanya? Kebutuhan sehari-hari atau pesanan sesuatu yang menarik? Yang dilihat-lihat, wah ada yang menarik ini mau dibeli, ada? Atau belanja sehari-hari? Ya. Saya pernah pesan, ya kalau Romo pesannya adalah rosario gitu ya. Ya karena itu ada dibutuhkan. Suatu ketika pesan itu kan lihat gambar. Kalau orang pesan di online itu biasanya kan dia lihat gambar, lihat keterangan, isinya seperti itu, yang datang harusnya seperti itu. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul ya. Tapi ketika dinanti-nantikan sehari, kan kita bisa ngecek ya, lacak ada di mana gitu kan, penasaran gitu kan. Ini udah lama sekali, harusnya 2 hari sampai, dilacak lagi. Belum sempet kok gak datang-datang, pesan lagi, chat lagi, Gan sudah sampai di mana? Juragan maksudnya. Oh udah sampai di sini, cek sampai di situ. Dinanti-nantikan penasaran karena salibnya bagus tuh ya. Ketika datang ke tujuan gitu ya, pas dilihat, lah kok ternyata yang digambar salibnya dari kayu, ini beda kayak plastik-plastik begitu gitu, cuman covernya doang ya. Berarti itu kira-kira saya tertipu apa enggak itu? Tertipu enggak Bapak Ibu kira-kira kalau begitu? Ya. Kalau belanja di online kadang-kadang harus baca detail keterangannya gitu ya, terbuat dari apa, tidak hanya terlihat dari gambarnya, kelihatannya seperti itu. Nah kalau kita lihat ya, sekarang ini orang pesan, lihat gambar dan pengen sesuai dengan gambar, sesuai dengan pesanan. Nah kira-kira fenomena itu memang suatu hal yang memang seharusnya ya kalau kita belanja. Tapi Bapak Ibu jangan sampai kebiasaan kita suka belanja online, apa yang mau kita beli sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu memang begitu. Tapi kalau kita hidup dalam kehidupan rohani, dalam doa, tentu tidak seperti itu. Apa yang kita minta sama Tuhan harus sesuai dengan persis apa yang kita minta. Harinya, waktunya, tanggalnya, tepat waktu. Enggak seperti itu juga. Bahkan barangnya juga harus sama. Enggak seperti itu juga. Tapi kalau kita kebiasaan belanja seperti itu mungkin kebawa-bawa kepada kerohanian kita. Jadi apa yang kita mau minta kepada Tuhan itu seolah-olah seperti belanja online. Apa yang kita harapkan, apa yang kita minta kok sesuainya harus seperti itu. Nah saudara-saudari terkasih, maka saya mau melihat suatu fenomena itu dengan renungan hari ini dalam keluarga kudus. Kita memperingati suatu peringatan keluarga kudus yang dimulai dalam Injil Lukas. Yang menceritakan mengenai pengalaman Simeon dan Hana. Diawali dengan cerita Abraham. Ada 3 tokoh, Abraham, ada Simeon, ada Hana. Abraham itu adalah orang-orang yang kita kenal hidup dalam perjanjian lama. Simeon dan Hana adalah orang-orang yang hidup dalam perjanjian apa? Baru apa lama Bapak Ibu? Ada yang bilang baru, ada yang bilang lama. Mereka ini adalah orang-orang perjanjian lama juga yang dibaca di perjanjian baru ya. Nah, tentu ya pemahaman yang kita pahami dari Abraham ini juga yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi menarik sekali. Bahwa Abraham itu dijanjikan pergi ke suatu tempat. Tetapi akan dijanjikan keturunan. Tapi sampai detik-detik dia umurnya sudah tua. Ya sampai dia putus asa kok belum dapat. Ya, belum dapat yang namanya berkat itu. Lalu kemudian diberikan berkat itu, dapatlah anak itu. Lalu di bacaan kedua diceritakan Abraham sudah mendapatkan anak itu. Tapi dia dicobai lagi. Dicobai lagi anak itu mau dipersembahkan lagi oleh Tuhan, diminta untuk dipersembahkan. Dan itu adalah sesuatu yang membuat Abraham itu menjadi gundah gulana. Apa yang dimaksud di sini, ini adalah suatu apa yang diminta oleh Abraham. Apa yang diminta oleh Abraham itu tentu yang diminta adalah hal yang sifatnya adalah fisik. Perjanjian lama itu diukur ketika orang itu adalah orang yang diberkati, mendapatkan suatu berkat berlimpah, itu karena keturunan. Makanya kalau kita dengar ada orang-orang yang diberikan berkat ketika Elizabeth dalam usia tua mengandung menjadi berkat, itu adalah suatu aib yang dibuka oleh Tuhan.
Dan itu menjadi suatu yang dinanti-nantikan. Abraham menanti-nantikan seorang anak. Dan dia pengen itu keselamatan berkat itu lewat hal yang apa yang dia minta, apa yang menjadi fisiknya itu. Tetapi tentu saja Allah tidak begitu saja sudah memberi diam saja. Dia terus mengujinya. Maksudnya apa saudara-saudari? Supaya dia itu memang lepas bebas. Bukan hal fisik yang pertama-tama. Tetapi iman Abraham ini yang kata Paulus diuji terus menerus. Ketika kita minta kepada Tuhan tentang apa yang terbaik buat kita, Allah memberikan kepada kita yang terbaik adalah bagaimana kita bisa menerima dengan batin yang penuh lepas bebas dan luas. Rahmat keselamatan itu yang diterima itu jauh lebih penting adalah keselamatan batin kita yang diberikan oleh Allah. Maka Abraham sudah mendapatkan hal yang fisik, lalu diuji lagi. Betul enggak dia ini betul-betul punya lepas bebas dan punya kelegaan batin, kelepasan batin. Sehingga dia mau mempersembahkan anaknya dan dia dipersembahkan juga. Nah kalau Bapak Ibu tadi mendengar juga kisah Simeon dan Hana, ini orang-orang yang tidak kalah salehnya dengan Abraham. Dikatakan yang namanya Simeon orang yang saleh dan benar. Saleh dan benar lagi. Orang benar itu berarti yang di mata Tuhan itu udah benar. Dan juga di mata hukum Taurat benar. Melakukan 365 berapa itu hukumnya dilakukan dengan benar. Dan saleh, takwa, tidak kurang satu apapun. Tetapi saudara-saudari yang dia minta apa sebenarnya? Supaya bisa melihat sang Mesias itu saja. Dia tidak minta hal-hal yang anugerah yang lebih besar dibandingkan yang tadi diminta Abraham. Dia tidak minta apapun, tidak minta harta, tidak minta sesuatu pun yang sifatnya fisik. Dia hanya mau melihat sang Mesias itu. Bagaimana dengan Hana? Hana itu juga sama. Hana ini adalah seorang yang dikatakan tadi seorang nabi perempuan. Dia janda. Dan ketika itu juga dia usianya sudah lanjut. Janda dan lansia pada waktu itu memiliki suatu tingkat ekonomi atau bisa dipandang sebagai orang yang terpuruk. Tetapi ini orang adalah orang yang tidak pernah pergi dari bait Allah, selalu berpuasa dan berdoa. Orang saleh yang tidak kalah salehnya juga dengan yang namanya tadi Simeon. Nah, Hana apa yang dia minta? Dia bersyukur ketika dia bisa melihat Tuhan. Ketika dia mendapatkan keselamatan itu. Apa yang mau dikatakan di sini saudara-saudari? Maka keselamatan itu adalah yang datang dari Allah, yang diterima manusia, itu kadang-kadang berbeda loh. Yang diminta biasanya adalah kita adalah fisik. Saya merayakan Natal, mudah-mudahan rezekinya banyak, mudah-mudahan nanti mobilnya ganti. Mudah-mudahan nanti rumahnya ganti, mudah-mudahan nanti bajunya ganti, mudah-mudahan nanti rezekinya banyak. Hal-hal yang sifatnya fisik. Dan kemudian saudara-saudari, apa yang terjadi kalau tidak seperti itu? Apakah berarti Natal itu sang Mesias tidak datang? Atau bahkan penantian orang menantikan keselamatan itu menantikan hal-hal yang sifatnya adalah sesuatu yang menyenangkan dia, menggembirakan, membuat dia senang dengan hal-hal yang fisik saja. Dengan kegembiraan pesta, dengan kegembiraan suatu hal yang membuat dia merasa tersanjung dan sebagainya. Dan itulah yang tentu saja terus diuji. Sampai kita dengar Abraham, tokoh yang luar biasa ini diuji terus menerus sampai akhirnya dia merasa bahwa dirinya harus lepas bebas dan keselamatan itu adalah keselamatan batin. Begitu juga dengan Hana dan juga dengan Simeon. Dia menanti-nantikan anugerah keselamatan itu. Dia menanti-nantikan keselamatan yang datang. Dia menanti-nantikan Mesias yang mau membebaskan itu dalam wujud seorang anak kecil, seorang bayi. Dan dia menerima itu dan dia bersyukur. Walaupun doanya sudah sepanjang hari. Kita biasanya yang novenanya 9 hari berturut-turut, kita mintanya sudah lebih daripada Hana dan juga Simeon. Mintanya ini, mintanya itu. Tapi Simeon dan Hana ini menerima apa yang diberikan Tuhan dan dia bersyukur. Maka tepat sasaran. Jadi kalau dalam Lukas itu mengatakan bahwa Hana dan Simeon itu menantikan keselamatan untuk Yerusalem. Itu Lukas memberikan dua pengertian Yerusalem. Yang satunya namanya dalam bahasa Ibrani Yerusalim. Yerusalim. Dan lalu kemudian yang kedua adalah Yerusimna.
Itu dua kata yang bunyinya beda, maksudnya adalah menunjuk hal yang sama. Yang satu adalah Yerusalem tempatnya orang-orang lalim, yang satu Hiroshima adalah tempatnya orang-orang yang menerima sang keselamatan. Nah, kalau Yerusalem yang dikatakan dengan Hiroshima tadi itu adalah orang-orang yang menantikan dengan tepat apa yang ingin Tuhan berikan kepada dia. Sehingga dia merasa tidak terus kekurangan. Jangan-jangan saya belum dikasih sama Tuhan. Jangan-jangan saya belum mendapatkan ini. Sampai Abraham tadi menawar kepada Tuhan, ini saya belum dapat nih Tuhan. Jangan-jangan nanti yang dapat keturunan itu adalah hamba saya begitu. Sedangkan Hana dan juga dengan Simeon tidak demikian. Dia tepat menantikan apa yang diberikan Tuhan dia terima. Dan itulah keselamatan. Maka hari ini apa yang kita mohon dari Tuhan untuk keluarga kudus dari Nazaret yang juga adalah keluarga kita semua yang dikuduskan berkat kelahiran Tuhan, yaitu bagaimana kita menerima keselamatan Tuhan itu dengan apa yang menjadi kelegaan batin kita. Kelegaan batin itu lebih dibandingkan kelegaan fisik. Kelegaan batin, keselamatan batin itulah yang diminta oleh Allah kepada kita. Maka permintaan dan permohonan kita yang kadang kita minta sesuai dengan juga hukum belanja online, kita akan rubah. Bagaimana hukum Tuhan itu yang memberikan kepada kita suatu keselamatan batin, kedamaian, dan juga ketentraman, itulah yang kita mohonkan. Kalau misalnya kita pada hari ini juga diberikan kedamaian dan ketentraman, kita cukup bisa menerima suatu perayaan Natal dan hati kita gembira, bisa berjumpa, menatap keluarga kita, kita tertawa, kita bisa makan bersama, itu sudah suatu kegembiraan. Itu adalah keselamatan yang luar biasa. Itu adalah kegembiraan batin yang luar biasa. Tapi ketika saudara-saudari menantikan suatu yang diharap-harapkan, semoga saya mendapatkan rezeki nomplok, mendapatkan uang sekoper, nggak dapat juga. Tahun ini nggak dapat juga. Saudara-saudari bingung dan stres, jangan-jangan Tuhan tidak berpihak pada saya. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang tidak dilihat oleh kita semua. Maka saudara-saudari, mari kita mohon rahmat Tuhan, berubah dari kebiasaan kita untuk juga meminta kepada Tuhan apa yang kita inginkan berubah menjadi apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Dan hari ini kita diajak untuk belajar dari Simeon dan juga Hana. Mereka berdua menantikan keselamatan, yaitu adalah kelegaan dan kelepasan batin. Nah, semoga pada peringatan ini kita memiliki juga kelegaan dan kelepasan batin. Beban-beban kita, suatu hal yang mengikat kita, suatu keterpurukan, frustasi, bahkan juga terkekungkungan kita dengan masa lalu dan segala macam yang membuat kita, batin kita terluka, itu terbebas. Itulah keselamatan yang kita harapkan, jauh dibandingkan keselamatan fisik. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita mampu menerima itu seperti Simeon dan Hana. Rahmat Tuhan yang berlimpah untuk batin kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari,